Komunikasi di era digital, jembatan atau jurang. Terhubung lebih cepat, tetapi merasa kesepian. Atau apakah kita membangun jembatan pengetahuan, atau malahan kita menggali jurang kesenjangan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi di era digital. Apakah kalian pernah berhenti sejenak lalu berpikir, di abad ke-21 ini kita hidup di puncak konektivitas digital, di mana hanya dengan beberapa ketukan saja pesan kita dapat terkirim kepada saudara kita yang berada di belahan dunia lain. Atau kita dapat tertawa hanya karena dengan meme viral yang ada di media sosial sesama teman sekolah kita. Bahkan kita dapat mengatur ataupun mengorganisir kegiatan sosial skala global yang dapat mengubah kebijakan. Halo semuanya dan selamat datang di perjalanan kita hari ini. Pernahkah Anda berpikir sejenak merenungkan bahwa kita hidup di abad ke-21 ini? Kita hidup di mana konektivitas digital berada pada puncaknya. Bayangkan, hanya dengan beberapa ketukan saja kita dapat mengirimkan pesan kepada saudara kita yang berada di belahan dunia lainnya. Atau kita bisa tertawa hanya karena meme viral yang berada di media sosial bersama teman-teman sekolah kita. Bahkan kita dapat mengorganisir acara sosial yang berskala global yang dapat mengubah kebijakan. Dunia seolah-olah berada dalam genggaman kita. Waktu, ruang, jarak sudah tidak ada penghalang bagi kita dapat berkomunikasi, berinteraksi, berkonektivitas kepada publik ataupun khalayak ramai. Namun di sisi lain, pernahkah terbesit di pikiran Anda bahwa Anda merasa kesepian yang mendalam, kekosongan, mental, ataupun kelelahan di tengah riuk-pikuk ramainya likes pada postingan Anda, followers pada media sosial Anda, atau grup chat yang tiada henti-hentinya? Apakah kita benar-benar telah membangun koneksi yang mendalam dan bermakna antar sesama kita? Atau justru teknologi yang ada dirancang untuk mendekatkan kita, malah tanpa kita sadari menjadi jurang pemisah yang tak kasat mata? Sebuah jurang yang dipenuhi dengan kesenjangan, salah paham yang berulang, hingga kelelahan yang akumulatif. Nah, apakah komunikasi kita efektif atau hanya ilusi koneksi belakang? Inilah pertanyaan fundamental yang wajib kita jawab dan kita bedah hari ini. Apakah komunikasi di era digital ini benar-benar berfungsi sebagai jembatan yang kokoh untuk kita saling memahami, berkolaborasi, dan tumbuh bersama? Atau ini hanya jurang yang semakin dalam yang memisahkan kita satu sama lain, bahkan di dalam satu ruangan sekaligus? Karena kita ketahui bahwa berkumpul di dalam satu ruangan hanya sebagai formalitas belakang, hanya untuk keperluan media sosial. Komunikasi, interaksi, bercakap hanya dilakukan di 5-10 menit di awal. Selebihnya kita akan sibuk tanpa sadar dengan dunia kita masing-masing. Bersiaplah karena kita akan menyelami dan bagaimana cara kita berinteraksi, karena interaksi kita telah berubah caranya. Bagaimana kita dapat mengubah navigasi kita untuk kebaikan kita bersama. Bersama saya, Nabila Syururi Arini dengan NIM 2400236 akan kita bahas lanjut mengenai komunikasi di era digital saat ini. Mari kita mulai dengan memahami lanskap komunikasi kita saat ini. Dulu komunikasi adalah suatu proses yang panjang, seringkali terhambat dan seringkali juga melibatkan interaksi fisik. Sekarang, gelombang digital telah mengubah arah interaksi kita. Ada beberapa tren yang mendefinisikan cara kita berkomunikasi, baik di ranah personal maupun profesional. Yang pertama, hyper instant message and instant response killer. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Line, ataupun fitur direct message di Instagram telah menjadi tulang punggung komunikasi sehari-hari kita.
Ini bukan lagi hanya sekedar alat, tetapi gaya hidup kita dan juga merupakan kebutuhan kita. Mustahil rasanya orang di zaman digital saat ini tidak memiliki akun media sosial. Seminimalnya yang memiliki akun WhatsApp atau nomor WhatsApp. Kita mengharapkan pesan terkirim seketika, dan yang lebih penting kita menuntut juga bahwa respon yang kita dapati harus juga instan. Bayangkan jika Anda mengirim pesan ke seseorang, tapi setelah 1 jam, 2 jam berlalu, pesan yang Anda kirim tidak kunjung mendapatkan balasan. Anda merasa cemas, khawatir, ataupun merasa diabaikan. Ekspektasi ini telah menciptakan tekanan tak langsung bagi kita untuk selalu online dan responsif. Bandingkan dengan zaman dahulu. Ketika kita mengirimkan surat melalui kantor pos, kita tidak berharap bahwa pesan itu dibalaskan atau dikirim balik. Dibaca saja oleh penerima surat, kita sudah merasa bersyukur dan merasa bahwa ya, pesan saya sampai, walaupun dengan waktu yang panjang dan lama. Yang kedua, dominasi konten visual, auditory, dan video pendek. Era digital ini adalah era visual video yang mendominasi. Platform seperti TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, atau bahkan podcast telah membuktikan bahwa mata dan telinga kita lebih dimanjakan daripada otak kita untuk dapat membaca teks panjang. Informasi yang disajikan harus padat, singkat, mudah dipahami dan dicerna, dan sangat menarik secara visual dan auditif. Sebuah video berdurasi 30 detik yang viral bisa menyampaikan pesan atau ide yang dulu membutuhkan durasi panjang, atau artikel dalam menyampaikan pesan ataupun ide. Tren ini menuntut kita untuk menjadi komunikator yang lebih kreatif, ringkas, dan persuasif dalam format multimedia, narasi visual, ataupun audio. Seringkali lebih mudah mengena dan meninggalkan kesan kuat dan lebih mudah untuk dibaca. Yang ketiga, kolaborasi asinkronus dan komunikasi multistatic. Batasan ruang dan waktu dalam kerja dan belajar sudah tidak ada lagi. Alat seperti Slack, Microsoft Teams, Trello, dan Google Docs memungkinkan kita kolaborasi asinkronus di mana anggota tim dapat berkontribusi di mana saja dan kapan saja sesuai jadwal dari anggota tim itu masing-masing. Ini meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas, namun di sisi lain ini juga mendorong komunikasi multistatic, di mana kita bisa saja meeting sambil membalas email dari atasan, mengecek notifikasi media sosial, atau bahkan menulis laporan. Fokus kita menjadi terpecah-pecah dan interaksi kita bisa jadi sangat berkurang karena perhatian kita yang tidak fokus pada satu hal. 5. Peran kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi komunikasi. Kini AI semakin masuk ke ranah komunikasi yang melayani pelanggan, email otomatis, atau bahkan tools yang bisa menulis teks untuk kita. Semuanya mengubah dinamika. AI bisa meningkatkan efisiensi tetapi juga menghindarkan pertanyaan etis seperti seberapa profesional komunikasi kita jika sebagian besar sudah diotomatisasikan. Apakah kita mengurangi sentuhan manusiawi yang esensial dan dalam interaksi? Itu dikembalikan kepada kita semua dalam menerapkan atau penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengendalikan AI, tapi AI tidak bisa mengendalikan kita. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jika kita umpamakan dua sisi mata uang, apakah komunikasi kita dapat menemukan manfaat atau malahan tantangan yang mengencang? Mari kita bahas. Tentu saja, kejayaan digital ini membawa manfaat luar biasa yang tak terbayangkan di masa lalu. Orang-orang pada zaman dahulu tidak pernah membayangkan bahwa komunikasi dapat dilakukan secara instan seperti saat ini, mengubah cara kita hidup, bekerja, atau belajar. Yang pertama, akses informasi dan pengetahuan tak terbatas. Ini adalah salah satu revolusi terbesar. Kita bisa belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja.
Dari tutorial memasak di YouTube, kuliah daring dari universitas, hingga berita global yang real time, semua ada di ujung jari kita. Internet adalah perpustakaan terbesar di dunia, dan kita semua memiliki kuncinya. Ini adalah alat peraturan pemerataan pengetahuan yang luar biasa. Yang kedua, kolaborasi global yang efisien dan inovatif. Batas geografi kini tak menjadi penghalang. Sebuah tim startup di Jakarta bisa saja berkolaborasi dengan development yang ada di Eropa. Ini mempererat inovasi dan memungkinkan pertukaran ide lintas budaya dan menciptakan produk ataupun solusi yang lebih beragam dan adaptif. Sudah tidak ada lagi alasan jarak jauh untuk kita bekerja sama dengan pihak lain. Namun, di balik semua kecemerlangan dan efisiensi, ada juga tantangan serius yang berpotensi menjadi jurang pemisah jika kita tidak bijak dalam mengelolanya. Yang pertama, misinterpretasi akibat minimnya konteks non-formal. Ini adalah masalah klasik di era digital. Tanpa bahasa tubuh, intonasi suara, ataupun kontak mata, pesan teks sering sekali disalahpahami. Sebuah kalimat sederhana seperti oke bisa diartikan sebagai setuju, kesal, datar, ataupun lainnya. Sering nih untuk para Gen Z yang mengatakan bahwa kalau aku ngetik oke, E-nya 1, itu tandanya aku sedang marah. Tetapi kalau aku mengetik oke, E-nya 2, tandanya aku setuju dan sangat bersemangat akan hal tersebut. Nah, selain melalui chat, bisa juga melalui emoji. Memang emoji itu membantu, namun seringkali gagal menangkap perasaan emosi yang dirasakan dan ekspresi asli manusia yang kompleks, menyebabkan friksi dan kesalahpahaman yang tidak perlu dalam hubungan personal maupun profesional. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Gen Z sering sekali mengubah narasi akan emoji itu sendiri. Sekarang nih, contohnya emoji menangis diartikan sebagai emoji tertawa, bahagia, ataupun terbahak-bahak. Tetapi jika emoji tertawa bisa dikatakan bahwa itu hanya formalitas saja, bahkan dia tidak benar-benar tertawa akan pesan yang dikirimkan tersebut. Lalu kelelahan digital dan masalah kesehatan mental. Banjir notifikasi yang tak henti dari berbagai aplikasi, tuntunan untuk selalu responsif di grup chat maupun personal, dan maraton meeting online bisa memicu stres kronis, kecemasan, dan kelelahan mental yang parah. Kita merasa terikat pada gawai, sulit untuk melepas diri dari dunia digital, dan ini bisa berujung pada ketergantungan digital yang menganggap bahwa kualitas tidur dan konsentrasi serta kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Selanjutnya, fitur bubble atau gema ruang, gema, dan polarisasi informasi. Algoritma media sosial dirancang untuk menunjukkan konten yang paling sesuai dengan profesi yang sedang dijalani ataupun hal-hal kesukaan oleh penggunanya. Berdasarkan interaksi kita sebelumnya, ini menciptakan fitur bubble atau gelembung filter di mana kita hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang kita setujui. Lebih parah lagi, ini bisa membentuk echo chamber atau ruang gema di mana pandangan kita diperkuat oleh orang-orang yang berpikiran sama tanpa kita ketahui paparan orang-orang yang berpikir berbeda dengan kita. Ini mengakibatkan bahwa apa yang kita lihat dan apa yang merasa kita benar itu adalah suatu kebenaran. Sedangkan sebenarnya di balik itu masih banyak orang yang bertentangan akan yang kita sampaikan tersebut. Akibatnya, polarisasi di masyarakat semakin menguat, mengurangi kemampuan untuk dialog konstruktif dan menciptakan perpecahan yang dalam akibat dari perbedaan perspektif berikut itu. Lalu, ancaman privasi dan keamanan data. Semakin banyak informasi pribadi yang kita bagikan secara digital, mulai dari lokasi, foto, hingga data finansial, semakin besar pula
resiko kebocoran data, penyalahgunaan, identitas, penipuan online, dan target serangan siber. Kepercayaan platform dan sistem bisa terkikis, dan kerugian ancaman privasi dan keamanan data. Semakin banyak informasi yang kita katakan atau kita perlihatkan secara digital melalui lokasi, foto, hingga data finansial, semakin besar pula ancaman ataupun risiko kebocoran data, penyalahgunaan identitas, hingga penipuan online dan target serangan siber. Kepercayaan pada platform dan sistem bisa terkikis, dan kerugian finansial ataupun reputasi bisa hilang dalam sekejap mata. Lalu erosi kemampuan komunikasi tatap muka. Dengan semakin tergantungnya kita pada komunikasi digital, kemampuan kita untuk berinteraksi secara tatap muka, membaca isyarat nonverbal, dan membangun koneksi emosional yang mendalam bisa tergerus. Anak-anak yang tumbuh di era ini semakin menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Lalu bagaimana kita dapat membangun komunikasi yang efektif dan bermakna tersebut? Nah, mari kita jelajahi kembali esensi interaksi manusia. Jadi, di tengah kompleksitas ini, bagaimana cara agar kita bisa mengubah potensi jurang menjadi jembatan koneksi yang kuat, yang membangun pemahaman, empati, dan kolaborasi sejati. Ini bukan tentang bagaimana kita menolak teknologi, tetapi bagaimana kita dapat mendaya gunakannya dengan bijak, sadar, dan penuh tanggung jawab. Yang pertama, prioritaskan kualitas di atas kecepatan. Berpikir sebelum berkomunikasi. Di era instan seperti sekarang ini, kita sering sekali terburu-buru dalam merespon. Namun tidak semua pesan menuntut balasan instan. Untuk itu perlulah dipikir terlebih dahulu, apakah ketika kita membalas dengan cepat, bagaimana dampaknya, bagaimana reaksinya, dan bagaimana akibat akan balasan kita. Lebih baik kita bisa berpikir dahulu, bertenang diri terlebih dahulu, dan memikirkan apa balasan yang sesuai dan cocok akan pesan yang ingin kita kirim tersebut. Jadi, di tengah kompleksitas ini, bagaimana cara agar kita bisa mengubah potensi jurang menjadi jembatan yang koneksinya kuat, yang membangun pemahaman, empati, dan kolaborasi sejati. Ini bukan tentang menolak teknologi, tapi tentang menggunakannya dengan bijak, sadar, dan penuh dengan tanggung jawab. Yang pertama, prioritaskan kualitas di atas kecepatan. Berpikir sebelum berkomunikasi. Di era instant message seperti saat ini, kita sering terburu-buru dalam merespon. Namun, tidak semua pesan dapat menuntut balasan instan. Untuk hal-hal penting, sensitif, atau emosional, luangkan waktu sejenak untuk berhenti, bernafaslah, dan memikirkan respon yang bijak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pesan ini jelas? Apakah yang disampaikan ada salah paham? Atau apa dampaknya jika kita membalas pesan ini dengan ini? Kualitas interaksi dan kejelasan pesan jauh lebih berharga daripada ketepatan respon yang terburu-buru. Ini akan menghindari banyak kesalahpahaman yang mungkin saja terjadi dalam interaksi tersebut. Yang kedua, pilihlah channel komunikasi yang tepat berdasarkan konteks dan tujuan. Setiap alat komunikasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Untuk diskusi mendalam, negosiasi penting, atau percakapan emosional yang membutuhkan empati, prioritaskan video call atau pertemuan tatap muka. Ini memungkinkan kita bisa melihat ekspresi, mendengarkan intonasi, dan membangun rapport. Gunakan chat atau email untuk informasi cepat, koordinasi jadwal, atau konfirmasi sederhana. Pilihlah alat yang sesuai dengan bobot, sensitivitas, dan tujuan dari pesan Anda. Lalu latih etika dalam komunikasi digital. Ingatlah selalu bahwa di balik setiap layar ada manusia nyata dengan perasaan, perseptif, dan pengalaman yang berbeda. Pikirkan bagaimana pesan Anda dapat diterima oleh orang lain. Hindari perkataan buruk, menyebarkan hoax, atau menulis komentar negatif yang bisa saja menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari. Berlaku santun, hormat, dan konstruktif di dalam dunia maya sama pentingnya di
jika di dunia nyata. Inilah adalah fondasi awal bagi kita di etika digital yang esensial. Lalu yang keempat, terapkan digital detox dan kelola waktu layar dengan kesadaran. Kesehatan mental kita itu sangat penting. Beri jeda diri sendiri dari gawai secara teratur. Tetapkan batas waktu penggunaan layar harian untuk diri sendiri dan keluarga. Lakukan kegiatan offline yang bermakna seperti membaca buku fisik, berolahraga, menghabiskan waktu di alam, atau berinteraksi langsung dengan orang-orang terdekat. Kesehatan mental dan fisik Anda jauh lebih penting daripada satu notifikasi yang jika diturutin itu tidak akan ada habisnya. Lalu yang kelima adalah krisis informasi dan perangi disinformasi. Di era post-truth and fake news atau hoax, verifikasi informasi adalah keharusan mutlak. Jangan mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berpotensi memecah belah atau menimbulkan kepanikan. Jadilah konsumen dan produsen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Laporkan konten-konten yang menyesatkan atau berbahaya kepada platform yang relevan. Lalu krisis informasi dan perangi disinformasi. Di era post-truth dan fake news atau hoax, verifikasi informasi adalah keharusan yang mutlak. Jangan mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berpotensi memecah belah atau menimbulkan kepanikan. Jadilah konsumen dan produsen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Laporkan konten-konten yang menyesatkan atau berbahaya kepada platform yang relevan. Lalu yang keenam, budayakan active listening dalam komunikasi digital. Saat dalam video call atau menerima pesan panjang, berikan perhatian penuh, hindari multitasking. Jika ada keraguan, konfirmasi pemahaman Anda dengan bertanya atau merangkum seluruh keraguan ataupun yang Anda dengar dan Anda baca. Mendengarkan dengan aktif adalah kunci untuk menghindari misinterpretasi dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Dan yang terakhir, pahami digital footprint dan jaga privasi. Setiap interaksi dan informasi yang kita bagikan secara digital akan meninggalkan jejak yang permanen. Sadari digital footprint Anda, pikirkan 2 kali sebelum memposting sesuatu yang bisa saja merugikan diri Anda sendiri atau orang lain di kemudian hari. Atur privasi Anda dan berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi Anda. Sebagai penutup, menuju koneksi yang lebih bermakna dan autentik di masa depan, komunikasi di era digital adalah sebuah evolusi yang tak terhindarkan, sebuah kekuatan besar yang telah mengubah fundamental kehidupan kita. Ia adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang memberdayakan untuk kolaborasi global, akses pengetahuan yang tak terbatas, dan kebebasan dalam berekspresi. Namun, tanpa kesadaran, kebijakan, dan empati, ia juga bisa menjadi jurang yang memisahkan kita, memicu kesalahpahaman dan kelelahan mental, serta polarisasi sosial, bahkan masalah privasi yang serius. Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi bagaimana kita bisa berkomunikasi, karena kita punya berbagai cara dan alat untuk melakukan, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi secara cerdas, bijak, dan berempati. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Mari jadikan teknologi sebagai jembatan yang kokoh untuk membangun koneksi yang lebih dalam, untuk memperkuat hubungan antar manusia, untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi, dan untuk menciptakan dunia yang lebih saling memahami. Jadilah komunikator yang efektif, yang mampu memanfaatkan kecepatan dan visualisasi, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai empati, kejernihan, dan makna dalam setiap interaksi. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa di era digital ini, alih-alih memisahkan justru mendekatkan kita dalam sebuah koleksi yang autentik dan bermakna. Jadi, apakah menurut Anda komunikasi di era digital ini jembatan atau jurang?
Saya harap bahwa komunikasi yang kita bangun ini adalah sebuah jembatan yang kokoh untuk dapat memberdayakan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.